ya angkot kita custom yang bagus, yang lucu, yang menarik untuk anak-anak bisa antar jemput. Dan itu saya rasa sangat membantu ya buat orang tua, karena orang tua cuma cukup ngedropin di tempat dia drop off, nanti pulang dijemput lagi di sana. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manajer Peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah berada di ruang kerja Ibu Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol soal apa saja yang sudah dikerjakan Ibu Intan sebagai Wakil Bupati. Nah, oke Bu, sekarang ke angkutan gratis. Itu kan baru satu zona ya Ibu menyebutnya. Itu akan berapa? Dan kemudian jam operasionalnya. Gitu. Kalau yang sudah ditetapkan jam operasional kita itu dari mulai 6:30 sampai jam 4 sore. Oke. Iya kan? Jadi penjemputannya titiknya di mana sampai dia pulang sekolah tuh jam 4 sore dituruninnya di mana. Jadi itu ada jam operasionalnya, dan kita akan buka zona sesuai dengan wilayah jalur sekolah yang udah ditentukan sama Dishub. Di mana jalur sekolah, disitulah nanti tim antar jemput itu ada. Ini kita berharap bisa mengurangi kemacetan ya, terutama orang tua yang jemput sekolah di depan sekolah itu kan menimbulkan kemacetan. Cuma permasalahan yang kita hadapi adalah halte-halte tempat nanti kita menjemput ini yang harus kita atur. Karena tidak semua ruas jalan di kabupaten itu tanahnya punya pemerintah, iya kan? Kita juga akan menggandeng beberapa perusahaan untuk menggelontorkan program CSR mereka untuk membantu pemerintah membuatkan halte untuk anak-anak turun naik antar jemputnya. Lalu jenis kendaraan pun harus dipikirin. Kalau di jalur 1 ini, zona 1 Tiga Raksa Cikupa kan memang jalanannya cukup besar ya, Mas. Jadi bisa pakai minibus gitu. Tapi kalau yang kayak di middle misalnya bisa pakai HS. Tapi kalau yang agak terpencil lagi, ya angkot kita custom yang bagus, yang lucu, yang menarik untuk anak-anak bisa antar jemput. Dan itu saya rasa sangat membantu ya buat orang tua, karena orang tua cuma cukup ngedropin di tempat dia drop off, nanti pulang dijemput lagi di sana gitu sesuai jamnya. Oke Bu, itu mungkin berlaku buat anak SD sampai SMP, tapi SMA ini PR nih Bu nih. Dia udah mulai bawa sekolah nih, orang tua yang ayo udahlah padahal kan belum punya SIM ya, karena belum 17 tahun pasti. Kita kerjasama nanti koordinasi sama provinsi juga gitu. Kita sebetulnya boleh-boleh aja anak SMA ikut mobil jemputan kita, yang penting itu anak sekolah. Oh iya juga. Yang penting itu anak sekolah sama guru, jangan orang mau ke pasar kita angkut gitu. Ini jangan sampai angkutan gratis sekolah dipakainya buat ngangkut ke pasar. Nah, itu yang disalah tuh. Tapi saya rasa selama dia di SMK, SMA itu boleh kok ikut mobil jemputan kita. Aman aja berarti. Aman aja, aman. Bu, sekolah bukan gratis tapi bersubsidi. Banyak yang wah gimana nanti sekolah yang mahal, swasta mahal gitu kira-kira. Emang mau dia ikut. Nah, cara ini pasti sudah dipikirkan Pemkat kan. Nah, tapi itikadnya tadi untuk apa ya? Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bersekolah. Iya. Nah, untuk yang pandangan emang swasta yang bonafit gitu ya, swasta yang seperti apa deh? Jadi gitu. gini, memang klasifikasi sekolah swasta itu kan banyak ya. Ada yang prestis, misalnya kayak di kabupaten ini kan luar biasa, banyak sekali sekolah-sekolah prestis gitu. Cuma yang kita pilih adalah sekolah yang mau membuka kelas subsidi, ya kan? Kalau misalnya sekolah prestis kayak Savana mau buka kelas subsidi, ya kita dengan senang hati gitu, ya kan? Tapi kan yang kita utamakan adalah sekolah-sekolah middle, swasta yang middle yang memang mau menerima subsidi kita, dan kita utamakan adalah anak-anak yang kurang mampu, anak yatim atau yang kurang mampu. Tapi nggak putus sampai di sini aja, Mas. Sekolah bersubsidi ini kan bukan cuma mengakomodir anak-anak buat masuk sekolah yang tidak tertampung zonasi ya, tapi kita juga ingin meningkatkan angka lama sekolah di Kabupaten Tangerang yang sekarang masih kurang lebih 9,5%. Kita berharap ke depan dengan sekolah bersubsidi ini lama sekolahnya bisa 12% gitu. Seperti paling tidak sama Provinsi Banten gitu. Bu, berarti yang diukur 9 tahun kan, bukan 12 atau iya, 9 12 kan? tahun, 9 ya kalau di kita. Tapi kan paling tidak ya 12 tahun lah, jangan sampai ada yang putus sekolah sampai SMK gitu. Itu kan nasionalnya gitu. Cuma kan kita mau
harapan lama sekolah ini bisa meningkat di Kabupaten Tangerang. Sesuai data BPS, yang banyak putus sekolah itu di SMP. Mereka nggak mampu untuk meneruskan ke SMA gitu. Makanya Provinsi Banten pun akhirnya bersinergi lah sama kita untuk mensubsidi sekolah-sekolah SMA swasta yang ada di Provinsi Banten. Responnya sejauh ini gimana, Bu? Responnya bagus. Nah, hari Rabu ini saya akan kunjungan ke SMK sih sebetulnya ini ya provinsi ya. Cuma kita tadi dapat laporan dari PGRI, berterima kasih sekali. Biasanya PGRI paling tahun ajaran nerimanya cuma 10 atau 15. Sekarang tuh lebih dari 60 gitu. Mereka terbantu sekali gitu ya. Lalu besok saya hari Rabu itu kunjungan ke SD swasta di Kelapa II dan di Kecamatan Legok. Kita lihat animo masyarakatnya seperti apa. Dan ini harus dipantau terus karena ini kan bertahap, Mas. Di anggaran tahun ini kita hanya menyiapkan 45 miliar untuk mensubsidi sekolah swasta. Tahun depan untuk ajaran baru itu akan kita tambah gitu. Porsinya, Bu, dari 45 itu tergantung apa? Lebih Jumlah banyak di siswa SMP. Okay. Karena sebetulnya kuota SD itu sebetulnya sudah memadai. Jadi memang SD tidak terlalu banyak, 51 SD, sisanya SMP. Yang dibutuhkan itu justru SMP, Mas. Yang kurang itu SMP. Karena ngejar angka tadi BPS ngejar tadi. angka BPS tadi. Ya. Oke, Bu, tadi lanjut UMKM, Bu. Oke. Karena ini perlu. Betul. Buat apa ya, keseimbangan ekonomi juga. Iya. UMKM di Kabupaten Tangerang itu totalnya ada 61.000 pengusaha rumahan. Tadi kalau mau disangkutin sama NIB, yang baru bikin NIB itu kurang lebih setengahnya. Makanya kenapa pemerintah mendorong pelaku usaha untuk bikin NIB. Supaya kalau dapat bantuan dari pemerintah, dia mau pinjam agunan, itu udah lengkap gitu persyaratannya. Itu yang sebetulnya garis besar kenapa sih mau digratisin NIB, fungsinya apa sih itu. Karena UMKM bagaimanapun mereka pasti butuh suntikan dana, ya kan? Dan kalau mau meminjam ke UPDB, bank, itu harus punya NIB pastinya, ya kan, nomor izin berusaha. Nah, ini yang pemerintah galakan, kita gratiskan, ya kan, persyaratannya kita mudahkan supaya mereka bisa berusaha. Nah, dari 61.000 ini kan memang nggak semuanya aktif, dan banyakan itu di industri makanan. Ada industri makanan, pakaian, kerajinan, dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kurun 100 hari kerja kemarin, kita membuka pusat inkubator UMKM yang ada di Kecamatan Legok. Jadi dulu Kecamatan Legok itu gedungnya masih bagus ya. Kemarin tuh direnovasi sedikit, dan situlah nanti pusat inkubator UMKM kita. Di situ ada pengrajin, ada usaha makanan yang nanti dikurasi di sana, diberikan support dana juga dari dana UPDB. Lalu ini di bawah Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi hasil produksi mereka dikurasi, hasil kurasi tersebut bisa dipasarkan. Nah, saya lagi mendorong Dinas Koperasi dan UMKM untuk bekerja sama dengan beberapa retail supermarket yang ada di kabupaten, supaya paling tidak ada satu rak itu semuanya produk-produk UMKM Kabupaten Tangerang bisa dijual di supermarket besar. Sekarang kan sudah masuk ke bandara, ada pusat oleh-oleh Tangerang di bandara, itu UMKM kita sudah masuk. Ada batik Tangerang, ada kerajinan, ada macam-macam lah. Nah, itu setelah lolos kurasi. Selain itu, masalah UMKM ini kan bukan cuma tanggung jawabnya Dinas Koperasi UMKM, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita melibatkan akademisi dalam hal ini, universitas-universitas untuk membantu pendampingan. Jadi ada yang namanya booth camp untuk UMKM. Dan setiap tahun itu kita batasi, misalnya tenansinya 25, itu kita latih. Bukan cuma dilatih tapi didampingi. Pemasaran, permodalan, bagaimana strateginya dia, kemasannya seperti apa, sampai desainnya itu ada pendampingan dari beberapa universitas sebagai bentuk program kepedulian terhadap daerah lingkungannya. Jadi semua kita libatkan gitu, misalnya bank, ya kan, universitas untuk mendampingi dan mengkurasi. Mereka membantu mengkurasi produk-produk yang dihasilkan sama UMKM kita. Tapi persoalannya, Bu, ya, kontinuitas atau gimana Pemkab dan dinas terkait ngawasin, memastikan semua itu berjalan tuh, Bu. Itu memang ada evaluasinya gitu ya, dalam berapa kurun waktu. Makanya saya bilang setelah mereka dilatih,
itu pendampingan nggak dilepas begitu aja. Sampai cara marketing mereka pun kita ajarkan. Kita kasih link kayak kemarin kita buka yang namanya pelatihan emak-emak metik kerjasama sama TikTok dan Tokopedia. Jadi mereka belajar diajarkan bagaimana kerjasama dengan marketplace. Jadi bisa jualan dari rumah, bukan cuma di display aja. Cuma pemerintah daerah dalam hal ini berperan bagaimana kita ngebuka link untuk mereka memasarkan produk yang mereka. Percuma mereka memproduksi banyak tapi nggak tahu mau dipasarkan. Mungkin sampai nanti ke ranah ekspor. Makanya kemarin beberapa kali saya mewakili Pak Bupati ikut beberapa acara yang diadakan oleh pemerintahan Korea waktu itu. Jadi dari sana kita bisa cek komoditi apa sih yang kira-kira bisa kita pasarkan ke Korea, atau komoditi apa yang bisa kita pasarkan ke China misalnya. Banyak hal. Nah kemarin itu ada link and match antara universitas sama pemerintah daerah. Salah satunya masalah UMKM. Jadi ada link and match di SGU, Swiss German University ini membantu kita meneliti yang namanya tempe apa saya lupa itu diolah menjadi taburan makanan high protein yang bisa kita gunakan juga untuk membantu pengentasan gizi buruk gitu. Jadi apa ya yang namanya program UMKM pengentasan gizi buruk ini itu nggak terlepas dari keterlibatan orang lain, bukan cuma pemerintah gitu, tapi dari swasta, akademisi, itu kita libatkan semuanya. Bu, soal tadi UMKM ada koperasi juga. Nah, ini kan sejalan dengan program pemerintah pusat. Iya, Koperasi Merah Putih ya. Koperasi Merah Putih di sini 246 desa berarti kabupaten. Kalau ditambah kelurahan tadi totalnya ada 274. Banyak juga ya. Iya. Nah, itu Koperasi Merah Putih yang sudah kita legalkan, sudah punya SK dari notaris, Kementerian Hukum dan HAM, itu sudah dilegalkan. Tadi ada 274 yang siap untuk menggulirkan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahannya masing-masing. Bagaimana memastikan koperasi ini berjalan sesuai fungsinya dan nggak ada yang paling kita itu ada pemantau, itu ada pemantauan dari tim. Sudah dibentuk tim terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Itu bukan cuma bukan tanggung jawab dinas koperasi aja, tapi semua OPD kita libatkan untuk memantau beberapa kecamatan dan beberapa koperasi. Kita sekarang lagi menyiapkan mock up atau role model percontohan koperasi yang tingkat nasional di Desa Sarakan Kecamatan Sepatan. Sarakan Kecamatan Sepatan. Itu nanti menjadi mock up Koperasi Merah Putih yang bisa di benchmarking sama desa-desa lainnya. Ininya apa Bu di hasil ini? Agro bisnis kayaknya, sayur mayur. Oke. Jadi jalannya tuh udah gitu ya, mobil bisa. Dan itu dipantau deh semuanya sama dinas dan OPD terkait. Jadi bukan cuma tanggung jawab satu dinas, tapi OPD lain kita libatkan semuanya. Begitu juga pengentasan gizi buruk, pengentasan stunting, semua OPD kita libatkan. Jadi bukan cuma tanggung jawab Dinkes misalnya, atau tanggung jawab dinas KB, tapi semua OPD punya perannya masing-masing. Kayak contoh, untuk mengentaskan gizi buruk atau stunting, itu kan dinas kesehatan dari sisi medisnya, tapi sebetulnya yang perlu digarisbawahi adalah pola hidup sehat. PHBS ini yang harus diperhatikan. Rumahnya kurang layak, dinas Perkim yang akan ngebedah, ya kan? Lalu secara perekonomian dinas koperasi yang membantu, misalnya permodalan. Jadi semua ada keterkaitannya kok gitu. Oke Bu. Iya. Nggak bisa dinas kesehatan sendiri mengentaskan stunting, nggak bisa. Jadi ada macam-macam lah gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.